Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ketemu lagi sama Bapak dalam pembelajaran jarak jauh atau BDR. Baik, sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, Bapak ingatkan kembali, marilah kita mengucap atau berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing sebelum memulai pembelajaran. Kemudian, kalian harus tetap selalu absen dengan link yang disediakan dari sekolah. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang AD 3.3, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita secara lisan atau tulis. Kemudian 4.3, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, tujuannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis, serta terampil mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi dengan kreatif selama proses pembelajaran, percaya diri, serta pantang menyerah. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke babnya. Kalau di buku paket, ya kalian boleh menggunakan buku paket atau buku teks bahasa Indonesia yang telah disediakan dari sekolah. Bab 2, yaitu Sejarah Indonesia dalam Bingkai Karya Sastra. Baik, di sini ada yang pertama, pemahaman teks cerita sejarah. Kedua, fungsi teks cerita sejarah. Terus nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, ciri kebahasan teks cerita sejarah, penyusunan teks cerita sejarah. Nah, apa itu cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos, asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Nah, ciri-ciri teks cerita sejarah, yang pertama itu adalah menampilkan latar masa lalu. Kedua, disajikan secara kronologis atau berurutan. Ketiga, isi berupa fakta atau fiksi. Keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, jenis teks cerita sejarah ada dua. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, teks cerita sejarah berdasarkan fiksi atau imajinasi. Nah, struktur teks cerita sejarah, ini yang pertama ada abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat klimaks, kelima resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Bapak akan jelaskan ya. Abstrak, apa itu abstrak? Abstrak itu adalah hayalan atau di awal cerita itu menggambarkan ya. Nah, kemudian pengenalan. Nah, orientasi ini adalah pengenalan situasi cerita. Jadi diperkenalkan dulu dalam bagian ini kita kenal setting ceritanya, terus waktunya, terus tempat, peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Setelah itu, komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi itu adalah pengungkapan peristiwa. Nah, dalam bagian ini disajikan peristiwa dari awal
yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokoh-tokoh lain. Terus sebut juga dengan komplikasi. Komplikasi itu adalah menuju konflik, ya. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Klimaks atau puncak dari sebuah konflik. Nah, bagian ini disebut pula sebagai klimaks karena bagian yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya, misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Terus resolusi atau penyelesaian, ya, atau evaluasi. Nah, sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh-tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pula sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, terakhir adalah koda atau penutup. Nah, bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seseorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda, bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir cerita itu adalah kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri atau menyelesaikan ceritanya. Sampai di sini, anak-anakku paham? Oke, baik, Bapak lanjut ya, tetap semangat. Nah, fungsi teks cerita sejarah itu pertama adalah rekreatif, terus kedua inspiratif, ketiga instruktif, terus yang terakhir adalah edukatif. Nah, ini silakan kalian baca sendiri ya. Lanjut. Nah, informasi dalam unsur pembangunan teks cerita sejarah. Yang pertama itu unsur pembangun teks cerita sejarah, yang kedua informasi penting dalam teks cerita sejarah. Bagaimana kita menentukannya? Nah, di sini ada langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama itu adalah membaca teks cerita atau novel sejarah dengan saksama. Jadi kita baca teksnya atau novelnya dari awal sampai akhir. Kemudian kalian mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel yang kalian baca. Setelah itu yang ketiga, langkah yang ketiga adalah mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Ya, ulangin aja terus. Nah, di sini ada unsur membangun teks cerita sejarah atau membangun unsur-unsur yang membangun karya sastra ya. Teks sejarah yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, sedangkan X itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Yang terdapat dari unsur intrinsik itu yang pertama ada tema, terus amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan yang terakhir adalah alur. Nah, tema itu adalah gagasan pokok, ya, atau ide pokok. Terus amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, tokoh sini adalah nama-nama yang berperan. Sementara penokohan adalah karakter dari masing-masing tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Sudut pandang ini posisi pengarang terhadap sebuah cerita. Nah, latar adalah tempat atau peristiwa terjadi dalam sebuah cerita. Dan terakhir itu ada alur. Nah, alur itu adalah jalan cerita. Nah, cerita ini menarik apabila didukung. Nah, di sini ada unsur ekstrinsik. Yang pertama itu adalah kebesaran pemerintahan. Kedua, corak penceritaan. Ketiga, unsur keagamaan. Terus unsur politik,
unsur ekonomi, unsur sosial, ya. Nah, kalau misalnya kita kembali ke teks cerita sejarah, misal sejarah Majapahit, terus sejarah Borobudur, itu teks bisa dikatakan teks cerita sejarah. Tapi kalau teks cerita sejarah fiksi, nah misalnya kejadian-kejadian atau mitos-mitos, ya, mitos-mitos yang diangkat ke dalam sebuah cerita yang sifatnya adalah hayalan, gitu. Nah, untuk mengetahui, ya, kira-kira kapan terjadinya, nah ini ada, kita harus mengetahui dulu jenis, ya, jenisnya dulu, misalnya novel yang akan kita bahas. Misalnya novel ini berdasarkan jenisnya, novel ulang dari atas 3 jenis. Yang pertama, rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Nah, kalau rekon pribadi ini adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Mungkin salah satu yang ketika kejadian berada di sana, ya. Misalnya kemarin ada Bumi Manusia, itu sebenarnya kejadian gitu. Terus rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain berdasarkan fakta, ya. Terus rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Oke. Nah, ciri kebahasan teks cerita sejarah. Yang pertama itu keterangan, kata sifat, bahasa kias, majas, atau idiom, ya. Nah, terus terakhir adalah penyusunan teks cerita sejarah. Nah, sebelum kita menyusun teks cerita sejarah atau menyunting teks cerita sejarah, kita harus membaca dulu teksnya atau novelnya, baru kemudian kita susun. Dan sebelum menyusun, sebaiknya kita menyunting teksnya terlebih dahulu. Nah, menyusun teks cerita sejarah ini bisa dilakukan yang pertama dengan wawancara, terus yang kedua menulis kreatif. Nah, langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah, yang pertama itu membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah, kemudian mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks sejarah yang dibaca. Baik, ya. Itu saja. Tapi sebelum Bapak akhiri, ya, Bapak akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya itu ada di halaman 39 di buku teks ini, ya. Ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kalian menjawab dari 5W, ya. 5W plus 1H berdasarkan hal-hal yang menarik dalam novel sejarah. Terus tugas yang kedua, kalian kerjakan halaman 42. Ya, 42 ini ada kaitan tadi dengan di halaman sebelumnya, di halaman 39. Di situ juga sama. Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, ya, untuk memudahkan kalian mengetahui teks cerita sejarah yang kalian baca. Misalnya kapan latarnya, di mana peristiwanya, siapa saja tokohnya, di bagian apa saja. Terus untuk menandai novel ini tersebut tergolong ke dalam novel sejarah atau bukan, ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas lanjutan dari ini, tapi kalian tetap kerjakan, nanti lihat di classroom, ya. Di situ ada tugas buat kalian semuanya. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua, walaupun
kondisi kita saat ini, ya, kita tapi masih bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Doa Bapak satu, kalian dalam keadaan sehat, ya. Jangan lupa selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu tetap jaga jarak dengan satu sama yang lainnya. Dan Bapak Heri, untuk pertemuan kita hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!